Salam jumpa pemirsa WMTV terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan seorang tokoh, seorang praktisi pendidikan, juga seorang budayawan yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Bapak Paul Heru Wibowo Kurniawan. Kalau di Facebook namanya tidak sepanjang itu, cukup dipenggal namanya dengan nama Pahe Wikur ya, nama yang cukup unik gitu ya. Baik, selamat datang Mas Paul Heru ya. Saya panggil Mas saja ya, bukan silakan. Bapak meskipun seorang pendidik ya. Baik. Terima kasih Pak Pras, terima kasih. Selamat berjumpa lagi teman-teman di WMTV. Betul. Mas Heru sebagai praktisi pendidikan, mengapa sih tertarik di dunia pendidikan? Tapi sebelum menjawab, saya ingin mengucapkan ini turut berbelasungkawa kepada Mas Heru atas meninggalnya Bapak Sapardi. Kenapa saya sebelum memberikan pertanyaan ini tadi memberikan ucapan? Karena Mas Heru menulis sesuatu yang bagus sekali untuk Bapak Sapardi itu. Sebagai seorang pengajar, Pak Sapardi menjadi figur yang selalu ditunggu para mahasiswa. Seorang pendidik yang ditunggu seorang mahasiswanya. Ini yang sangat menarik. Bagaimana Mas Heru menanggapi dunia pendidikan dan bagaimana tertarik di dunia pendidikan? Baik. Terima kasih Pak Pras. Kita kehilangan sosok yang luar biasa ya, Pak Sapardi Djoko Damono. Dia bukan hanya sebagai seorang penyair, tapi juga seorang akademisi, dan tentu saja sebagai seorang pengajar yang rendah hati. Saya banyak belajar juga dari beliau. Dia menjadi semacam model bagaimana saya juga harus menjadi pengajar yang baik. Sebenarnya seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Pras, mengapa saya tertarik dengan dunia ini? Panggil saya dengan Mas juga nggak apa-apa. Biasanya Mas ya. Baik ya. Baik. Jadi kenapa saya tertarik dengan dunia ini? Ini sebenarnya kalau saya renungkan kembali, Tuhan memang sudah menyediakan saya berbagai hal yang membuat saya akhirnya berkeputusan untuk menjadi seorang pendidik. Tentu saja saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pendidik ketika saya SMP atau SMA. Sama seperti kita semua, kita selalu memiliki cita-cita yang ideal. Namun melalui perjumpaan banyak orang, tetapi yang paling jelas adalah perjumpaan saya yang begitu pribadi, yaitu dengan ibu saya, almarhum ibu saya. Ibu saya ini seorang guru, kepala sekolah, dan cukup lama mengajar TK, taman kanak-kanak, selama hampir 40 tahun lebih. Bahkan setelah beliau pensiun, beliau dikaryakan untuk juga bekerja di tempat lain. Intinya tidak mau berhenti gitu ya Mas. Dalam mendidik. Ya, ini yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa ibu saya masih mau berada di sekolah, di tempat pendidikan. Rupanya perjumpaan saya dengan murid-murid ibu itu ternyata membuka mata saya. Intinya hidup, Mas. Sekolah itu menjadi tempat di mana anak-anak itu hidup. Dan guru itu menjadi salah satu sumber dari kehidupan itu. Jadi guru harus menghidupi juga, menghidupi. Dia itu semacam sumber oksigen gitu loh Mas. Ya, ada di satu lingkup, dan di sini anak-anak senang bisa berinteraksi, bisa bukan hanya belajar, tetapi yang pasti belajar hidup. Dan di situ saya melihat bahwa panggilan menjadi guru itu menumbuhkan kehidupan, itu kan, merawat kehidupan. Dan saya pikir mungkin ini jalan yang harus saya tempuh. Lalu ketika saya sebelum lulus, sebenarnya saya juga sudah diminta untuk mengajar tahun 97. Lalu kemudian di tahun 2000 saya memutuskan untuk menjadi guru sampai hari ini. Ya. Baik. Terima kasih. Menarik dari awalnya bahwa ternyata Tuhan telah menyediakan untuk Mas Heru terpanggil sebagai pendidik, dan itu juga
lihat dari perjumpaan dengan orang yang terdekat. Lalu tantangan apa Mas Heru selama menjadi pendidik atau berkarya di dunia pendidikan ini? Tentu saja setiap waktu yang saya lewati itu sebagai pendidik ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Tidak sama karena memang saya menjadi guru di beberapa tempat dan di beberapa tingkat. Saya ingat ketika pertama kali saya menjadi seorang guru itu tahun 97 saya mengajar di sebuah SMK. SMK yang memang mendidik banyak anak muda untuk menjadi pekerja di bidang pariwisata. Kebetulan saya menggantikan seorang guru yang pada saat itu memang sedang berhalangan untuk tidak mengajar. Dan perjumpaan dengan mereka itu menarik, Mas, misalnya. Yang menariknya itu adalah begini, banyak di antara mereka setelah mereka lulus itu bukannya bekerja tapi langsung menikah. Dan saya harus mengubah mindset ini. Kenapa kamu harus menikah cepat, terutama yang perempuan ya, karena ini di desa, di daerah Prambanan. Lalu apa gunanya ilmu yang kamu miliki? Itu salah satu. Atau ketika saya mengajar di Mangga Besar ya, di sebuah tempat yang memang kita tahu daerah itu sebenarnya bukan daerah yang baik, bukan daerah yang baik untuk belajar. Ideal, ya, bukan daerah yang ideal karena begitu banyak pengaruh, begitu banyak lalu lalang, banyak orang dan seterusnya karena kota ya. Nah, saya mengajar di SMP ya. Anak-anak itu nggak mau belajar. Sungguh, setelah pulang sekolah mereka itu langsung, dulu sedang maraknya mungkin internet ya. Mereka langsung masuk ke bilik-bilik internet itu semuanya dan membuka banyak hal. Saya seringkali harus inspeksi. Pulang sekolah itu saya tidak langsung pulang, tapi saya ingin tahu anak-anak saya ini sebenarnya seperti apa. Nah, ini tantangan juga sampai bahkan saat ini saya mengajar di sebuah universitas, di Universitas Pelita Harapan. Ini sekalian aja ini ya. Dan kebetulan ini kan daring ya, online learning semuanya. Itu pun juga ada tantangannya. Dan tantangannya itu menarik. Membuat saya itu saat pertama semakin muda. Karena semakin muda ya? Semakin muda. Kenapa itu, Mas? Maksudnya kondisi seperti ini kok semakin muda? Karena kan orang melihat kondisi seperti ini, aduh jenuh di rumah, lalu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kita harus menyesuaikan kondisi dengan apa yang mereka pikirkan dengan anak-anaknya, dengan peserta didik. Karena saya punya prinsip begini, Mas Pras. Untuk mendidik itu yang harus kita lakukan pertama adalah masuk melalui pintu mereka. Kemudian nanti mereka akan keluar dengan pintu kita. Artinya kita benar-benar harus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, mereka pikirkan, mereka cita-citakan gitu kan. Apa yang mereka sukai. Lagu Korea, ya saya harus mendengarkan kan. Film-film Netflix, saya harus juga melihat. Ketika mereka berbicara dengan saya, maka bisa nyambung gitu loh. Nah, seperti itu, Mas, kira-kira. Ya, hambatannya ternyata ketika kita lihat dimanapun pendidikan di suatu daerah yang daerah yang tidak kota, lalu di kota, lalu di zaman seperti ini pendidikan selalu ada hambatannya. Betul. Tetapi yang sangat menarik adalah hambatan seberapa berat pun ketika kita masuk melalui pintu mereka, itu kita bisa bersama-sama berjalan dan akhirnya membawa mereka keluar melalui pintu kita. Betul. Dari yang selama ini hambatan-hambatan itu, pernah nggak Mas Heru yang merasa, aduh saya tidak bisa membawa keluar mereka melalui pintu saya terjebak di ruang itu saja? Bagaimana? Ada, pernah di satu masa beberapa belas tahun yang lalu gitu, saya harus mengajar di suatu tempat di mana ini boleh dikatakan mereka sebenarnya anak-anak orang kaya ya, yang bisa saja memilih tempat yang terbaik bagi mereka dan sebagainya. Dan juga mungkin bisa saja memilih untuk tidak bersekolah sebenarnya. Nah, yang menarik ini mungkin karena
orang tua kemudian seperti memasrahkan anak-anaknya itu kepada guru-guru itu seperti semacam pengasuh gitu. Artinya saya sudah membayar, tolong kamu asuh, gitu ya. Nah ini sedikit sulit untuk membuka mindset. Jadi yang dibuka mindsetnya itu bukan anaknya, tetapi juga orang tuanya gitu loh. Bahwa pendidikan itu bukan seperti tempat penitipan anak. Ya, ini yang harus sama-sama kita pahami bahwa kalau orang tua memiliki paradigma atau pemikiran seperti itu, maka sebenarnya anak pun juga tidak berkembang. Jadi pendidikan itu menjadi usaha bersama ya. Usaha bersama, orang tua dan sekolah itu juga. Betul. Ini bukan tempat penitipan anak. Ini adalah tempat di mana anak bisa mungkin menemukan dirinya lebih baik. Karena apa? Karena saya membayangkan sekolah itu sebagai sebuah lingkungan hidup bersama gitu. Sebuah convivium bahasa Latinnya itu. Di mana orang itu bisa saling menyapa. Kalau menggunakan konsepnya Ki Hajar Dewantoro, itu ya kepamongan. Atau di mana orang itu bisa menemukan figur bapak ibu, figur saudaranya. Dan di sana kemudian mereka dapat hidup, belajar hidup dalam kehidupan bersama. Bisa merawat kehidupan bersama dengan baik dan sebagainya. Masalah pelajaran, ini yang seringkali kita salah artikan juga. Itu bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian supaya orang bisa hidup dengan baik, gitu kan. Katakanlah. Ini menarik sekali ya, bahwa pelajaran sebagian dari yang kehidupan. Iya, bukan untuk nilai, bukan untuk misalnya, saya meminta anak saya supaya anak saya bisa matematikanya 9 atau 10. Tapi pertanyaannya matematika yang 9, 10 itu untuk apa? Jujur saya misalnya belajar matematika misalnya pada masa lalu, belajar kosinus, sinus, tangen dan sebagainya begitu ya, kalkulus, geometri. Sampai sekarang tidak dipakai, Mas. Tetapi yang saya pelajari betul adalah bagaimana sebenarnya ketika saya mengerjakan matematika pada saat itu, kita bisa berdialog. Kita menemukan kemanusiaan di dalam matematika gitu. Kita menemukan hal yang spiritual di dalam matematika. Bukan persoalan bagaimana saya harus mendapat nilai berapa, karena itu hanya menjadi bahan supaya kita bisa hidup bersama dengan baik. Gitu. Ya, baik. Makasih, Mas Heru. Lalu kalau dunia pendidikan itu tadi kan juga hidup ya, untuk kehidupan begitu. Dunia pendidikan identik dengan anak dan juga pasti sekolah ya. Anak-anak sekarang mungkin kondisinya agak berbeda dengan zaman kita. Lalu dengan yang tadi disampaikan Mas Heru, segala lingkungannya. Bagaimana pendapat Mas Heru sendiri tentang anak-anak zaman sekarang ini? Ya, untuk memahami anak-anak zaman sekarang ini memang tentu saja tidak menggunakan standar saya. Karena kalau menggunakan standar saya yang angkatan baby boomers ya. Mas Pras juga mungkin, atau banyak di antara Bapak Ibu yang juga menonton tayangan ini. Sangat sulit dipahami, apalagi yang mundur ke belakang begitu ya, sebelum baby boomers. Untuk menilai anak-anak zaman now sekarang ini seperti apa memang menjadi sebuah bahasanya nih anomali gitu loh. Jadi sesuatu hal yang aneh. Belajar kok dengan banyak alat gadget gitu kan. Kok lebih suka main game daripada baca buku begitu kan ya. Di rumah, saya punya 3 anak gitu. Di rumah ada begitu banyak buku, Mas, gitu kan. Tapi tidak ada satupun buku saya yang disentuh oleh mereka gitu kan. Termasuk yang buku tulisan Mas Heru ya. Nanti kita akan bahas buku apa saja yang Mas Heru sudah tuliskan gitu. Padahal saya sudah memberikan dalam tanda kutip model ya, teladan gitu loh. Saya membaca atau saya menulis. Kalau saya melihat anak-anak zaman now ini memang punya karakteristiknya sendiri, punya semangat zamannya sendiri. Kalau saya melihat bahwa situasinya adalah bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang memang dilahirkan di mana teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah cukup jauh dan cepat sekali.
mereka dibesarkan oleh gadget, mereka diasuh oleh YouTube, gitu kan ya. Kalau misalnya badan pendidikan ya, misalnya atau lembaga anak, misalnya UNESCO atau UNICEF, itu mengatakan bahwa bagaimana anak-anak bisa belajar hari ini. Ada yang namanya learn to know, ya. Jadi bagaimana mereka belajar untuk mengetahui, mereka tinggal ketik www. Dan sebagainya, ya. Gitu ya. Terus mereka ingin tahu misalnya learn to be, untuk menjadi diri mereka sendiri. Itu enggak perlu bertanya kepada guru atau bertanya kepada jadi guru bukan narasumber yang utama, bukan, itu ya, orang tua juga betul, bukan narasumber yang utama. Betul, mereka nonton tayangan aja National Geographic gimana mengerti tentang budaya, agama dan sebagainya. Anak saya mengerti tentang pluralisme itu lewat Instagram. Padahal saya pernah memberitahu kepada mereka dan mereka tidak peduli, gitu kan. Tetapi lewat Instagram mereka bisa tahu. Terus kemudian misalnya learn to do. Learn to do itu apa? Ya, mau buat kopi dalgona, bisa ini ya. Tinggal buka YouTube. Mau buat nasi goreng enak, tinggal buka YouTube dan sebagainya. Dan learn to live together. Game online. Mereka main yang namanya PUBG. Jadi semuanya sudah ada di dalam Ada di situ itu. semuanya, Baik. gitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Heru. Menarik sekali apa yang disampaikan Mas Heru tentang pendidikan tadi. Ya. Bahwa pendidikan itu sebuah kehidupan. Ya. Dan yang menarik adalah dimanapun tempat, hambatan itu selalu ada. Dan yang utama adalah tantangan pada zaman ini, guru, orang tua bukan menjadi sumber pendidik utama, tetapi anak-anak bisa belajar apa saja melalui gadget, melalui teknologi-teknologi di depan mereka yang mungkin bagi kita justru itu kita tidak sadari. Gitu ya. Baik, jangan kemana-mana, kita nanti akan berbicara lebih jauh lagi dengan Mas Paul Heru, ya. Tetapi bagaimana tadi sudah disebutkan beliau sebagai penulis dan karya-karya apa saja kita akan bahas tuntas di segmen yang kedua ini.